Nah, kemudian kalau ini secara intelektual, penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran. Nah, ini pelajaran dari puasa itu apa saja sih? Nah, ini coba kita gali ya. Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Ya yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan 4 nilai. Tapi kira-kira di luar 4 nilai itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Oke, 7 ini yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan, yang ketiga adalah pengorbanan, yang keempat penyucian, yang kelima perjuangan, yang keenam keikhlasan, yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Nah ini yuk kita perhatikan pelan-pelan. Siapa tahu bisa jadi bahan kultum kita Ramadan besok ya. Oke, baik. Kita mulai pelajaran dari puasa. Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan. Jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah. Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah. Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu. Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riyadhah, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya 1 bulan. Lah 11 bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya 11 bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah dari sini berarti puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riyadhah, latihan. Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan, agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang dan lain sebagainya. Ini saat bulan Ramadan. Lah kalau di luar Ramadan, ya kalau bisa kita jalankan seperti saat kita puasa. Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani, mengendalikan badan, mengendalikan batin. Sudah dimulai saat puasa, di luar puasa tinggal dilanjutkan saja. Berarti pelatihannya sukses kalau bisa begitu. Kalau tidak, ya berarti Ramadan kita gagal nilai pelatihannya. Yang ketiga, selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban. Puasa itu sebentuk pengorbanan. Kita itu punya uang, kalau makan sehari 3 kali aja, bahkan 4-5 kali mampu. Tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah, maka kita tidak makan. Kita mengorbankan waktu kita demi menjalani puasa kepada Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Kita mengorbankan daya, upaya, tenaga kita di bulan Ramadan ini untuk Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Jadi pelajaran keempat, puasa mengajari kita untuk pelajaran ketiga mengajari kita untuk berkorban. Yang keempat,
puasa mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Jadi puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah maupun nafsu batinnya. 1 bulan saja diri kita terjaga, tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek, apalagi lahiriah kita puasa, insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar ada di makom fitri, tersucikan. Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih, penyucian diri. Yang kelima, puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad, bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas, mengalahkan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang kelima. Kalau ini ya teman-teman ngerti ya betapa puasa itu berat. Ingin makan tidak boleh, ingin ini tidak boleh, ingin itu tidak boleh. Mau buka-buka HP khawatir nanti melihat yang begitu-begitu, akhirnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan namanya. Yang keenam, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor 1 yang ngerti hanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga tidak ngerti. Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas. Benar-benar semuanya untuk Allah saja. Tidak untuk manusia. Ini pelajaran untuk ikhlas. Untuk tidak pura-pura. Memang puasa ini tidak kelihatan, tapi aku persembahkan kepada Allah saja. Mungkin orang menganggap aku tidak puasa, wong mereka tidak tahu. Yang tahu hanya aku. Ini pelajaran keikhlasan. Yang terakhir, puasa itu dibaliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. Tidak diisi makanan pagi sampai maghrib saja, itu rasanya sudah lemes, tidak kuat ngapa-ngapain. Nah, ini iktibar tentang kelemahan diri. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya. Nah, puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita. Puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, dan di situ tiba-tiba kita sadar, oh ternyata aku ini lemah, aku ini terbatas. Sebanyak apapun harta, sepinter apapun aku, begitu puasa, yo pas menjelang buka juga lemes. Ternyata aku ini lemah. Nah, jadi dari puasa kita bisa beriktibar tentang kelemahan diri kita. Oke, berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puasa memberi kita pelajaran tentang kepatuhan, pelajaran tentang riyadhah, melatih diri, pelajaran tentang pengorbanan, pelajaran tentang penyucian, pelajaran tentang perjuangan, pelajaran tentang keikhlasan, dan pelajaran tentang kelemahan diri. Oke. Ini boleh dicatat sama teman-teman, nanti saat menjalani puasa boleh dicentangi 7 ini. Apakah sudah sepenuhnya aku patuh?
Apakah sukses pelatihanku di bulan Ramadan ini? Sudahkah aku siap berkorban dalam menjalani puasa? Siap berkorban itu ya seperti tadi, tidak hanya berkorban fisik menahan lapar, tapi mungkin berkorban daya, upaya, usaha, energi untuk tidak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian apakah puasa juga punya daya pembersihan terhadap diriku? Sudahkah aku serius berjuang sebagaimana saat puasa? Menaklukkan diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu, ambisi, hasrat. Adakah aku ikhlas dalam puasa? Dan sudahkah aku sadar bahwa diri ini lemah? Oke, jadi selain tadi ya ada 4 nilai, kemudian ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa yang kita jalani. Oke, ambil nafas sebentar. Kita cari lagi materi yang lain di level hikmahnya puasa. Nah, selanjutnya hikmah puasa untuk diri kita secara individu. Wah, ini ternyata banyak hikmahnya. Hikmah ini berarti rahasianya. Puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia, itu di catatan saya, kesehatan dan kekuatan fisik. Kesehatan dan kekuatan mental, kesehatan dan kekuatan spiritual, juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik. Ini untuk diri kita ya, diri kita sendiri. Nah, yang pertama kesehatan dan kekuatan fisik. Wah, kalau ini teman-teman bisa googling. Hari ini banyak dokter-dokter ahli kesehatan yang berteori bagaimana manfaatnya puasa untuk kesehatan. Macam-macam. Misalnya, ada yang saya ingat begini, ada yang dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri, ketegangan fisik. Nah, itu bisa turun dengan puasa. Yo, teman-teman, kalau yang ini bisa merasakan sendirilah. Puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan. Dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak. Jadi meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif kita. Dan mungkin segudang lagi yang lain manfaatnya puasa. Ini asror, hikmah atau rahasia di level medis. Kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu. Kita mungkin ya puasa saja. Tapi di balik itu ternyata ada rahasia-rahasia medis. Jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan. Ya, ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita. Kalau memerintahkan sesuatu, selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja, tapi kepentingannya manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia. Di balik itu ada nilai penting, bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ini baru dari sisi medis saja. Bagaimana puasa itu ternyata menjadi sumber kesehatan, banyak membantu kita untuk memperoleh kesehatan.
Ini namanya asror. Saya bilang tadi level asror atau hikmah itu kita ndak ngerti ini atau ndak nyampe ke sini, pikiran kita ndak masalah. Kita dapatkan kesehatan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya hasil dari puasa. Itu kan sering seperti ini, tapi ndak masalah seperti itu. Baik. Selanjutnya hikmahnya puasa dari level mental. Jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental. Paling mudah kelihatan itu dengan berpuasa orang dituntut mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat ambisinya. Puasa itu kan makna harafiahnya sering disebut adalah al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara mental, seperti melampiaskan hawa nafsu tanpa batas, ambisi yang tak terkendali, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini kan kalau puasa harus kita kendalikan. Efeknya secara mental juga positif. Jadi dengan itu akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Kalau bahasa saya sering itu kita akhirnya jadi punya rem. Nah, itu manfaat mentalnya. Banyak sebenarnya. Kalau ini dijelaskan nanti bisa masuk ke ranah akhlak, ke ranah pengendalian diri dan pembersihan diri. Yang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Apalagi hari ini zaman yang seperti di sesi teknologi kemarin itu kita yang serba terburu-buru, serba ingin segera sukses, serba dipepet kiri kanan, harus segera lulus, harus segera kawin, harus segera kaya, harus segera dapat pekerjaan, harus segera, semuanya harus segera. Nah, goncanglah mental kita. Nah, dengan puasa kita bisa mengendapkan semua itu agar tidak meruntuhkan hidup kita. Pelan-pelan kita tenangkan diri, kita stabilkan mental. Puasa menyediakan momen untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ternyata puasa punya hikmah spiritualnya. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah. Satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus. Puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa dekat, sedekat mungkin dengan Allah. Ini berarti sisi spiritualitasnya puasa. Meskipun kadang-kadang kita jarang memanfaatkan ini. Kita itu oleh Allah diberi banyak sekali momen yang kita bisa dekat, menyapa, berhubungan dengan Allah. Tapi tidak kita manfaatkan momen-momen itu sehingga berlalu begitu saja. Kita punya sholat, kita punya doa, kita punya puasa. Tapi sejauh mana momen-momen Allah memanggil kita, ingin dekat dengan kita, itu benar-benar kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah. Banyak kita yang hanya menjalankannya formalitas dan rutinitas saja. Termasuk puasa ini. Maka penting mari kita gali hikmah spiritualnya puasa. Semoga puasa kita semakin membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kemudian kalau itu hikmah yang ketiga. Yang keempat, hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik. Ini isinya hikmah sosial politik. Ini yang berhubungan dengan puasa. Itu di situ saya tulis setidaknya ada di 4 variabel.
Yang pertama apa? Puasa membuat kita sadar terhadap kelemahan kita. Kemudian yang kedua, membuat kita sadar bahwa kita ini dengan semua makhluk Allah yang lain ternyata setara, khususnya dengan manusia yang lain, kita juga setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian juga kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan dengan yang lain. Dan dari situ nanti muncul hikmah bahwa berarti harusnya kita bersama yang lain itu menghidupkan kasih sayang, saling mendukung, saling membantu. Ini menurut saya di antara hikmah sosialnya puasa itu. Dengan kita sadar bahwa kita ini lemah, ternyata saya itu tidak kuat. Misalnya puasa itu ditambah 2 jam saja bisa tambah puyeng aku, tambah teler aku. Ini kesadaran tentang betapa lemahnya diri. Kesadaran tentang kelemahan kita itu nantinya akan membuahkan kesadaran lanjutan bahwa yang lain kemungkinan juga begitu. Berarti orang-orang fakir miskin itu selama ini yang dirasakan. Ternyata aku tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Aku yang selama ini merasa lebih tinggi, lebih jago dari mereka, ternyata tidak. Bahkan mungkin mereka lebih hebat. Betapa kuatnya mereka yang setiap hari menahan lapar, bahkan bisa berhari-hari. Kalau saya dan teman-teman ini kan puasa, masih ada harapan nanti buka puasa. Kalau mereka tidak ada jaminan ada makanan untuk buka puasa. Nah, dari sini kemudian muncul kesetaraan. Jadi wawasan tentang aku dan manusia yang lain ini ternyata ya sama saja. Pandangan kesetaraan kemudian memunculkan wawasan bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Jadi ternyata aku ini ya makhluknya Allah yang lemah. Karena aku lemah, aku butuh yang lain. Manusia dan manusia yang lain harus saling mendukung, saling bekerja sama. Aku mungkin harus membantu yang miskin karena kekayaanku yang miskin. Mungkin juga kubutuhkan bantuannya, mungkin tenaganya, mungkin waktunya, dan lain-lain. Jadi ini kesadaran lanjutannya. Pada akhirnya puncaknya kesadaran sosial itu adalah kasih sayang. Rasa saling membutuhkan itu kan nanti pada akhirnya akan tumbuh jadi sayang dan cinta. Nah, ini rentetan logisnya bagaimana rahasia puasa itu sebagai perekat sosial. Nah, kalau yang politik bagaimana, Pak? Ini puasa juga, kalau teman-teman jeli melihat sejarah, ternyata punya kekuatan sosial dan kekuatan politik yang luar biasa. Contohnya politik misalnya, teman-teman mungkin masih ingat ya tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Malam hari ini mungkin sebentar kita bahas juga tentang beliau. Beliau juga punya pandangan khusus tentang puasa. Mahatma Gandhi ini yang dikenal dengan politik anti kekerasannya. Beliau ini ketika berjuang melawan penjajahan penindasannya Inggris, strategi yang dilakukan itu puasa. Ada kisah beliau ini sampai puasa selama 21 hari. Ya 21 hari ya puasa. Kalau hari ini mungkin teman-teman menyebutnya mogok makan. Itu kan nama lain dari puasa sebenarnya. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata puasa itu juga punya daya tekan politik. Dia punya power untuk mempressure yang lain.
Ya, senjata ini digunakan karena mengasumsikan mereka yang sedang zalim, yang sedang menindas itu juga manusia. Diharapkan dia tersentuh hatinya melihat kita yang unjuk rasa dengan puasa dan mogok makan. Ini dilakukan zaman itu oleh Gandhi karena beliau tidak mau melawan dengan kekerasan. Dia melawannya dengan diam dan puasa. Ini perlu juga kita ambil pelajarannya. Oh, ternyata puasa juga bisa seperti itu. Atau teman-teman mungkin masih ingat Sumpah Palapanya Gajah Mada. Isinya sumpah itu kan sebenarnya Gajah Mada akan puasa. Ada yang bilang puasa tidak makan kelapa, ada yang bilang puasa mutih. Karena puasa mutih itu nama lain dari ngalopo. Nah, sumpahnya nanti dianggap sumpah, disebut sumpah palapa. Tapi intinya Gajah Mada tidak akan makan enak atau makan kelapa atau puasa mutih. Berarti puasa hanya makan putihan saja. Terus menerus sampai Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Jadi sebelum menyatukan kerajaan-kerajaan di seputar Nusantara, beliau tidak akan makan. Oh, dorongan ini kan luar biasa. Berarti dengan dorongan puasa ini, Gajah Mada jadi sangat serius. Gajah Mada jadi sangat mengerahkan segala daya upayanya untuk sukses di ranah politik. Jadi sumpah palapa yang kita kenal itu tidak akan makan sampai Nusantara bersatu. Ternyata puasa juga punya power, punya kekuatan politik. Nah, ini menurut saya menarik bahwa ritual agama yang diwajibkan oleh Allah, ibadah yang ditekankan oleh Allah, itu ternyata tidak hanya sekedar membutuhkan kesungguhan kita menjalani sebagai manifestasi kepatuhan, tapi ternyata di balik itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah. Ini saya menyampaikan yang terjangkau, yang banyak disampaikan di kiri kanan kita selama ini. Dari sisi medis, dari sisi mental, dari sisi spiritual, dari sisi sosial, bahkan juga dari sisi politik. Oke, yang tadi saya bilang di depan, memahami asror, memahami hikmah akan membuat ibadah kita semakin dalam, semakin mantap, semakin bisa merasakan nikmatnya iman. Semoga dengan ngerti serba sedikit ini tadi, besok kalau kita puasa tambah mantap, tambah serius. Karena ternyata hikmahnya besar.